Aku izin off cam ya, lagi nggak bisa on cam soalnya. Iya Kak, aman. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita lanjutin lagi di pertemuan yang ketiga. Kita bakal lanjutin yang kemarin dibahas, yaitu bahas tools. Terus nanti akan lanjutin lagi korelasinya dengan beberapa tool yang udah kemarin dibahas, sama dengan apa ya, design thinkingnya gimana caranya, workflow-nya pas aku kerja, dan lain sebagainya gitu. Aku mau share screen dulu sebentar. Eh, ini aku udah share screen Photoshop aku, mudah-mudahan kelihatan. Aku review dikit. Kemarin kita kan udah bahas tool ya, dari pokoknya semua tools yang ada di sini udah dibahas secara lumayan singkat sih. Cuma dari aku pribadi tetap diulang-ulang terus. Basically sih ngapalin tools-tool di sini tuh nggak begitu susah banget, lebih ke latihan sih. Kalian nggak perlu bener-bener ngapalin kayak ini buat apa, ini buat apa. Cuma kalau saran aku sih mendingan ngapalinnya secara latihan gitu-gitu. Dan juga biasanya emang nggak semua tools ini dipakai sehari-hari gitu loh. Jadi kadang kayak aku biasanya aku lebih sering pakai, pastinya pakai Move Tool, terus juga Marquee Tool aku jarang, lebih sering pakai Lasso Tool. Terus juga di sini eh, ketiga ini Object Selection Tool, Quick Selection Tool, Magic Wand aku pasti pakai. Sorry. Terus habis itu kalau di bagian ini aku biasanya pakai Crop Tool dan Slice Tool doang. Frame Tool hampir nggak pernah. Eyedrop pasti pakai. Terus juga aku yang bagian ini jarang banget make karena aku jarang banget kayak manipulation foto gitu, nggak pernah, hampir nggak pernah. Terus brush pasti make, clone gitu-gitu aku jarang banget make. Brush yang ini juga aku hampir nggak pernah make. Eraser biasanya aku pakai eraser biasa dan seterusnya gitu-gitu. Cuma poin aku adalah biasanya nggak selalu semuanya kepake. Dalam artian biasanya aku bakal coba lebih efektif sih pakai kayak salah satu bakal lebih sering aku pakai gitu-gitu. Jadi cara ngapalinnya ya enaknya by latihan gitu-gitu. Dan kemarin kan aku udah ajarin juga, basically Photoshop udah organize masing-masing. Jadi ngapalinnya kurang lebih tuh kalau kalian lupa, basically sebenarnya mereka nih fungsinya nggak begitu beda, cuma secara output aja yang beda gitu. Aku bakal lanjutin hari ini tuh bakal ngebahas eh, menu yang di atas. Ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, help. Kita bakal bahas dari filenya dulu. File ini kurang lebih hampir sama kayak aplikasi-aplikasi pada umumnya aja ya. Ada new, open, open as, open recent, bla 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 gitu, hampir sama. Kalau new of course berarti new dokumen, open berarti open dokumen. Terus juga di sini udah ada, sorry bentar. Di sini udah ada shortcutnya. Kalau kalian mau pakai shortcut, kalau kalian mau open dokumen berarti bentar aku share full aja deh. Sekarang udah share screen yang full. Misalnya kalian open dokumen biasa aja sesuai dengan filenya. Terus juga di sini ada browse in bridge. Bridge itu basically hampir sama kayak Creative Cloud-nya Adobe Photoshop. Cuma aku hampir nggak pernah pakai sih bridge, jadi jarang aku otak-atik. Nah, bedanya open sama open s tuh bakal ngebuka file kalian, tapi eh, existence filenya tuh sesuai yang kalian pilih. Jadi kayak misalkan di sini aku kan ada gambar ini nih, gambar burung hantu gitu kan. Ini kan filenya ini, bentar aku cek dulu. Filenya ini adalah file JPEG. Nah, misalnya kalian mau buka langsung jadi biar dia jadi file Photoshop bisa, atau enggak kalian mau jadiin dia langsung dibuka jadi file PNG, atau misalkan TIFF atau apapun, kalian bisa tinggal pilih di sininya gitu. Jadi bedanya kayak gitu. Kalau file open kan kalian ngebuka, nah kalian nggak bisa milih ekstensi dari filenya. Jadi kayak langsung kalian open, nanti dia ke opennya jadi ya jadi filenya sendiri gitu loh. Jadi kayak dia tetap pakai jadi JPEG gitu, nggak ekspor yang lain gitu. Terus juga habis itu ada Open as Smart Object. Basically kalau kalian Open as Smart Object ya dia jadi Smart Object. Nanti kita bakal bahas juga sedikit tentang Smart Object kayak gini. Kalau yang tadi kan Open yang biasa dia kan jadinya
file kayak gini kan jadi background, sedangkan kalau yang ini kan dia langsung jadi smart object. Walaupun sebenarnya juga kalaupun kalian ngedrag dari kayak file manager langsung ke Photoshopnya, dia akan langsung jadi smart object defaultnya. Terus open recent sama aja kayak tab recent yang kemarin ini, file-file yang baru dibuka. Jadi kalian bisa open dari sini. Terus ada close. Basically ya close yang nge-close dokumen kalian. Cuma kalau misalkan katakan udah diedit nih segala macam gitu-gitu, nanti kan ada pilihan close nih. Nah, kalau misalkan kalian kan ada apa? Ada warning untuk save change. Kalau kalian pilih yes, dia bakal nge-save. Kalau kalian pilih no, dia nggak akan nge-save dan dia akan langsung ke close. Jadi kalau kalian klik no ini langsung dia langsung ke close gitu. Kalau kalian cancel ya dia akan nggak jadi. Jadi tadi cancel nih, kalian sorry, bentar, kan aku edit ini terus aku close. Kalau kalian cancel dia back 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 lagi ke filenya gitu. Balikin dulu ke ini. Terus kalau misalkan close all, jadi kalau kalian udah buka dokumen banyak gitu, kalian mau close semuanya sekali klik bisa dari sini. Nanti juga muncul warning kayak tadi juga kalau misalkan belum di save. Terus ini juga hampir sama, kalau mau ke close terus langsung ke bridge bisa juga. Terus juga di sini ada save dan save as. Basically kalau save kan nge-save kayak biasa aja gitu. Kalau kalau misalkan kalian udah save sekali, nanti kalau misalkan eh, nggak kalau misalnya kalian udah nge-save gitu ya di awal kayak gini, nanti selanjutnya tuh kalian nggak perlu muncul kayak gini lagi kecuali kalau misalkan kalian pilihnya save as gitu. Nah, biasanya tuh banyak yang nanya bedanya nge-save gini sama export. Kalau misalkan nge-save gini, pilihan kalian untuk ngotak-ngatik file itu dikit. Jadi cuma kayak kalian cuma bisa pilih-pilih ekstensi dari filenya gitu loh. Jadi kayak misalkan mau jadi JPEG atau mau jadi PNG udah gitu-gitu aja. Kalian nggak terlalu bisa ngatur banyak. Tapi kalau di export, kalian bisa ngatur banyak banget. Contohnya kita mau export as. Nah, di sini nih kalian bisa ngatur kualitinya. Jadi kayak misalnya kalian mau jadi kecil banget itu jadi cuma 11%. Nah, dia nih bakal berkurang nih. Nah, nih aku kasih perbandingannya. Di sini tuh bisa berbandingin juga. Yang ini kan masih 100%. Nah, yang ini nih 11% kan kualitinya. Jadi udah turun banget. Nah, kelihatan kan bedanya. Yang ini lebih tajam, yang ini udah turun. Soalnya ini kan ini 100%, nah ini cuma 11% gitu-gitu. Terus juga kalian bisa kayak ngatur-ngatur image size-nya gitu-gitu dan juga canvas size-nya bisa kalian apa namanya di crop gitu-gitu. Terus juga bisa ngatur color dan metadatanya gitu-gitu deh. Lebih banyak pilihannya untuk di export as dibandingkan di save as yang biasa gitu. Terus sisanya kalian bisa pelajari belakangan. Paling nggak kalian tuh tahu gunanya yang ini dulu nih, beberapa yang di sini dulu untuk awal. Kita lanjut lagi di edit. Edit juga nggak terlalu ribet banget. Di sini ada undo dan redo. Basically kalau misalkan kalian habis ngegambar gitu atau habis masukin foto ya contohnya misalkan aku coret-coret gini terus mau balik kan bisa pakai undo di sini cuma ya enakan pakai Ctrl Z sih. Gambar salah terus Ctrl Z gitu-gitu dibandingkan mengakses dari sini. Terus juga mau redo bisa shift Ctrl Z ataupun pencet dari sini nanti dia nge-redo. Terus juga ini yang toggle estate-nya contohnya tuh kayak gini. Misalkan kalian ngegaris nih. Nah, yang terakhir itu kan di ini ya. Misalkan aku ini nih gampangnya. Ini kan terakhir kuning tadi kan. Nah, nanti tuh kalau cara ngajelasin gimana ya enaknya. Jadi dia tuh bakal balikin ke last state kalian gitu loh. Misalkan aku warna di sini kan yang terakhir itu kan warna kuning kan. Dia tuh bakal backin apa yang sebelumnya. Kayak ini kan aku gambar biru nih. Nah sebelumnya kan nggak ada biru karena dia bakal balik ke kuningnya gitu loh. Tapi kalau misalkan aku Ctrl Z, dia tuh bakal baliknya, sorry, kalau misalkan eh, aku gini nih, kan dia balik ke sini. Terus misalkan aku tuh gelasnya lagi, nah dia balik ke sini. Jadi apa yang terakhir adanya gitu loh. Kurang lebih gitu penjelasannya. Agak sulit emang cuma nanti kalian bisa coba-coba sendiri juga.
Terus juga di sini ada cut copy, copy merge bedanya itu contohnya gini. Ntar nih, aduh, udah bakal kelihatan deh. Apa nggak ya di sini? Bentar ya. Ini aja deh. Ini kalau misalkan ini restart dulu. Kalau mau copy kan basically ya kalian sebenarnya bisa pakai copy terus copy paste gitu aja pakai Ctrl C ataupun bisa dari sini. Cuma efektifnya enakan pakai apa? Pakai shortcut gitu. Pemainnya gambarnya. Nah, terus eh kalian tuh juga bisa yang namanya copy merge. Jadi ini kan layernya ada beberapa ya. Nah, kalian pengen jadi satu. Sebenarnya either kalian bisa langsung jadi merge layer gini. Tapi kan kadang-kadang kalian tuh kalau merge layer kan jadi dalam beberapa situasi nggak efektif ya. Kalian bisa juga kalau misalkan mau nge-flatten image-nya, kalian bisa kayak gini nih, pakai marquee tool ini, kalian add kayak gini, terus edit, copy merge, terus kalian pas paste, dia tuh udah jadi file yang baru. Nah, sorry, jadi layer yang baru gitu. Dia dia nge-copy apa yang ada apa yang paling yang muncul semuanya yang kalian seleksi dengan ini nih, gitu. Terus untuk pace-nya juga ada beberapa pilihan kayak pace in place, terus pace into pace outside. Kurang lebih tuh kayak kalau pace in place berarti kalian nge-paste-nya langsung di tempatnya gitu. Jadi benar-benar di atasnya aja gitu. Dan lain-lainnya tergantung situasi yang kalian butuhkan. Untuk search ini termasuk kalau nggak salah ini fitur yang baru juga deh. Ini lumayan gampang jadi kalau kalian Ctrl V atau kalian pencet search jadi kalau misalnya kalian lupa gitu mau nyari buat ngeblur gitu kalian bisa cari blur sorry blur gini nanti kan muncul blur dari mana gitu ya ini aku onin dulu di image-nya si terus blur nah nanti dia mau langsung pilih gitu kan jangan mau Gaussian blur gitu terus ada fill basically ngefill biasa sih kalian bisa pilih mau misalkan mau jadi black gitu ya tadi jadi black jadi new layernya gitu enggak sorry dia langsung di layernya tergantung layer yang kalian pilih. Cuma biasa aja sih kalau mau nge-fill juga jarang dari sini ya karena kecuali kalau mau nge-fill beberapa emang yang perlu kayak ini kayak content aware-nya atau gitu-gitu baru dari sini cuma biasanya aku nge-fill pakai dari sini aja nih kayak gini lebih 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 enak aja gitu. Terus juga ada stroke basically dia nambahin stroke gitu jadi kalian bisa pilih warnanya terus bisa location-nya jadi kayak di sini nih gambar nanti ada stroke-nya. Oh, gedein lagi deh biar kelihatan. Stroke dan gedein katakan 20 terus warnanya menjadi apa gitu misalkan ini oh, nanti dia jadi ada stroke-nya gitu. Jadi hampir sama aja dengan stroke yang di sini nih nggak terlalu beda jauh. Terus ada bentar aku matiin ini dulu bentar ya sebentar. Proses lagi yang Photoshop. Wait, aku masukin file dulu. Nah misalnya kita lanjutin lagi yang di content aware scale. Content aware scale itu kayak gini nih. Misalkan kalian punya foto yang ini nih. Nah kalian tuh pengen gedein, tapi kalian gedeinnya maunya kalau kayak gini kan nggak pas ya dengan kanvasnya dia. Jadi kan kepalanya agak kepotong gitu kan. Jadi kalian tuh bisa kayak gini nih. Kalian edit. Ini kalian harus resize dulu. Nanti aku kasih tahu bedanya resize sama convert apa smart object. eh Kalian content aware scale. Nanti pas kalian giniin, nah dia akan ngegedein backgroundnya doang. Tapi si subjeknya bakal tetap gitu. Kayak nggak tetap nge-protect
si subjeknya biar tetap dengan rasio aslinya gitu, nggak menghancurkan gitu. Nah, tapi kan ini kebetulan emang emang fotonya termasuk apa ya, rapih gitu, maksudnya nggak, backgroundnya tuh nggak kayak crowded gitu. Tapi kalau untuk background yang agak ribet atau agak-agak kompleks, dia biasanya agak susah, si AI-nya nggak bisa ngedetek. Kayak contoh ini kan rambutnya lumayan susah nih. Jadi kayak kalau misalnya kalian edit konten aware scale pas kalian gedein, nah dia rada-rada nge-stretch karena AI-nya agak susah untuk ngedetek si subjeknya gara-gara rambutnya di sini agak-agak kompleks gitu. Jadi tergantung si jenis ininya ya, apa, si jenis fotonya gitu. Jadi kalau kayak gini ceritanya, ya berarti kalian harus manually misahin si subjek dan backgroundnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus aku lanjutin lagi, untuk mengenai Puppet, yang Puppet Work ini aku pakai foto yang ini aja. Nah, dia ini kayak kayak ngasih rigging kalau di 3D. Mungkin bahasa enaknya ini kayak ngasih tulang-tulang deh, ngasih tulang-tulang di fotonya atau sandy gitu. Jadi kalau kalian pilih Puppet Work, nanti kalian tuh bakal ada pilihan untuk wait, nah, kalian tuh bakal ada pilihan untuk, bentar ininya nggak muncul. Nah, dah. Kalian tuh nanti bakal ada pilihan untuk masukin beberapa sandy gitu. Jadi kayak misalkan kalian biasanya orang taruh di sandy gini, mungkin di tangan, pinggul, sama kayak gini. Nah, ini tuh nanti bisa kalian gerakin gitu loh. Nih, karena misalkan aku taruh lagi, nanti dia bisa kayak, jadi kayak ini agak naik gitu kan. Itu kalian bisa ngatur-ngatur gini loh. Biasanya aku sering pakai sih untuk ngegedein kaki ya, karena dalam beberapa scene foto gitu, ada orang tuh suka manjangin kaki gitu loh untuk ngediting foto. Jadi kayak agak dipanjangin gitu, gitu. Atau kayak kalian mau dibikin lebih, posenya lebih lebih di exaggerate gitu, lebih agak miring gitu, itu kalian bisa pakai ini. Lumayan lumayan enak sih pakai ini, aku juga sering pakai ini. Terus juga ada perspective warp. Perspective warp ini buat ini apa, sorry bentar, ini buat gedung-gedung foto gitu gambarnya. Ganti foto gedung. Nah, misalkan ini, edit. Oh, kalian nanti bisa pilih ini, kalian klik aja nanti kayak biasa, terus kalian tinggal kayak giniin. Dia ini buat lebih ke kayak kalau misalnya kalian mau ngedit secara apa ya, mau mengubah tampilannya gitu loh, atau kayak mau ngedit biar lebih lebih lurus atau apa gitu. Biasanya kalau fotografer gedung kan suka ngedit lagi biar gambarnya tuh mungkin pas lagi moto kurang lurus atau segala macamnya, kalian bisa edit via itu, lebih enak sih, dapat perspektifnya. Atau kayak ini juga ada AI-nya, kayak dia tuh bisa langsung nge-crop, jadi kayak misalnya mau dari sisi sini kelihatannya gitu-gitu, atau mau dari sisi yang mana bisa gitu. Kalian bisa eksperimental sendiri sih yang untuk di sini. Terus ada free transform. Free transform biasanya hmm, lumayan sering dipakai juga. Kalian bisa kontrol T untuk free transform. Di sini ada, aku lagi agak pilek dikit. Di sini tuh ada kayak, ada kalau kalian klik kanan. Jadi kalau pas free transform biasa kan dia transform biasa gini kan. Cuma kalau misalkan yang di sini kan ada pilihan lagi nih transform gini. Jadi bedanya kalau yang transform biasa ini ya udah, eh, dia cuma munculin apa ya, kayak nge-transform biasa aja gitu loh. Nggak kayak kalian klik klik gambarnya ya otomatis kalian muncul nih si transformnya. Karena kalau misalnya kalian klik kanan pas free transform gini, pas di mode free transform bakal muncul pilihan sama kayak di sininya nih.
ada transformnya, ada beberapa pilihannya kayak scale, rotate, skew, distort, perspektif. Eh, Menurut aku pribadi juga enakan dicoba sendiri, walaupun gimana ya? Kayak misalkan aku bilang di sini, contohnya yang skew itu tuh ngeditnya biasanya lebih ke ngegerakin sisi-sisinya. Kenapa aku bilang coba sendiri karena kadang tuh apa yang kalian lihat dan apa yang aku jelasin kadang-kadang kurang berasa feel-nya gitu, jadi lebih enak dicoba sendiri gitu loh. Apalagi untuk beberapa tool yang kayak distort, menurut aku pakai distort tuh kan termasuk kayak kelihatan gampang gitu, cuma tuh pas dulu aku pertama kali pakai distort tuh kayak lumayan tricky gitu loh, karena kan kalau misalkan ngasal gambarnya tuh bakal kelihatan nge-stretch gitu loh, apalagi kalau misalkan resolusi dari gambarnya lumayan rendah. Jadi ada baiknya eh, dicoba sendiri gitu loh, kalian bisa dapetin feel-nya gitu. Cuma kira-kira si transform ini kurang lebih tugasnya gitu nge-transform si dari gambar kita gitu. Yang paling penting kalian bisa ini nih sampai sini. Yang bawahnya bisa belakangan karena ini lebih ke settingan aja sih, kayak ini ada keyboard shortcut, menu, toolbar, preference gini-gini. Ini udah masalah settingan dalamnya. Jadi kayak belakangan bisa kalian pelajari. Cuma lebih penting untuk ngedesainnya yang ini. Terus image ini yang kayak aku bilang kemarin, eh kalian tuh sebenarnya bisa ganti warna di sini untuk RGB dan CMYK. Cuma begini, aku akan ini kan sekarang kita lagi di RGB ya. Misalnya, nah ini kan ada tanda serunya nih kan. Berarti dia tuh kalau di CMYK berarti dia tuh akan berubah nih, ya kan. Nah, misalnya aku pilih ini. Nah, misalkan aku move nih image mode jadi CMYK, warnanya akan berubah. Mungkin nggak begitu kelihatan ya, cuma warnanya berubah. Nah, tapi nanti pas kalian ubah lagi ke RGB, dia tuh nggak akan berubah jadi warna RGB yang sebelumnya. Warna apa ya? Ini aja pakai warna ini. Kelihatan. Kayaknya, nah ini kan lebih terang nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini aku ubah ke siang lagi. Nah, kan berubah kan berasa. Nah, pas kalian balik lagi ke RGB, oh, dia nggak balik ke warna yang tadi karena warna itu yang udah turun. Jadi pas kalian balikin udah nggak jadi warna RGB yang tadi terang ini nih, ya kan? Oh, gitu. Jadi bolak-balik dari via ini tuh agak-agak nggak efektif. Jadi kalau bisa udah dari awal kalian set warnanya mau pakai warna apa gitu. Terus yang adjustment. Yang adjustment itu kalian bisa akses dari sini ataupun dari sini. Cuma bedanya kalau adjustment ini biasanya bentar aku masukin gambar lagi. Misalnya ini udah aku restorasi. Kalau kalian masukin image adjustmentnya dari sini, kita katakan mau ganti brightness-nya. Jadi misalkan udah diganti gini, dia itu langsung jadi satu sama layar gambarnya. Jadi kalian nggak punya apa ya, nggak punya indikator tadi udah apa. Cuma kalau dari sini, kalian misalnya kayak tadi brightness dan kontras. Nah dia akan bikin layar adjustment baru. Makanya itu biasanya aku lebih sering akses dari sini dibandingkan dari sini, karena bisa ngaturnya dan ada indikatornya gitu loh. Dan untuk adjustment ini juga sama, saran aku pribadi kalian bisa coba dan eksperimental sendiri. Karena untuk kayak apa ya, di sini tuh nggak ada ilmu pastinya dalam artian eh, brightness dan kontras di foto ini nih akan beda dengan kalau misalnya kita katakan mau ngedit foto ini gitu, misalkan kita suka di brightnessnya segini gitu, kontrasnya juga segini, nanti kan di foto lain bakal beda lagi gitu loh, terlepas kalian punya settingan untuk gambar sekian gitu, kayak tone-nya di tone yang seperti ini, tapi kan tiap foto punya tone yang masing-masing, terus juga brightnessnya beda tergantung dengan pencahayaan yang dipakai si fotografer gitu-gitu. Jadi lebih ke, menurut aku sih di sini tuh harus banyak-banyak latihan dan juga banyak-banyak mempertajam feel sih gitu biar dapet kayak mau pakai yang mana gitu-gitu. Terus juga gimana caranya tuh kalian
nggak terlalu dipusingin, kayak maksudnya nggak terlalu banyak pakai toolsnya juga, karena kalau terlalu banyak kayak udah pakai curve pakai ini itu biasanya juga jadi rumit dan jadi kayak pusing sendiri gitu loh. Ya overall bisa kalian coba sih, hue-nya juga di sini kalian bisa coba-coba, karena biasanya juga sama juga, tiap foto juga beda untuk editing gini-gininya. Jadi menurut aku kalau bisa latihan biar dapat feel dari editing, adjustment layer kayak gini-gini gitu loh. Karena tiap orang, karena tiap foto, tiap desain biasanya beda-beda. Sama ini sampai ke bawah sini nih. Kalian kalau bisa coba-coba. Apalagi nih yang lagi zaman sekarang nih pakai desain threshold gini nih. Lagi zaman banget nih. Nah, ini kan biasanya mesti dapet feel yang pas gitu untuk dapetin thresholdnya tuh kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu. Oh ya Rizky nggak apa-apa. Oh, ini juga belum terlalu lama mulai kok, nanti kalau yang telat atau yang belum datang bisa lihat recordnya juga. Aku lanjutin. Kayak contoh threshold ini kan lumayan lumayan tricky ya mak ini. Karena kalau terlalu terlalu tumas jadi kayak jelek gitu gitu. Cuma kan lagi zaman banget nih. Pakai threshold terus ditambah gradient map gini, main lagi zaman banget, terus kalian bisa pilih-pilih di sini gitu loh. Ini agak ganggu yang ini nih, bentar. Nah, ini kan lagi lumayan zaman nih, buat ngedit-edit yang brutalism design gitu-gitu pakai threshold gitu-gitu. Ini lumayan simpel sih. Biasanya orang bisa lebih lagi pakai threshold kayak untuk jadiin Xerox gitu-gitu dan segala macamnya. Lanjut lagi di sisanya ini kalian bisa, kalau misalnya kalian, aku nggak tahu ya yang di Photoshop sebelumnya ada fitur ini atau enggak, cuma di yang 2020 udah ada. Jadi kayak kalian tuh bukan tipe yang editing foto banget, tapi kayak kalian butuh foto yang lumayan bagus, ya kalian bisa pakai auto tone atau auto contrast atau auto color gitu. Jadi sampai dapetin yang sekiranya bagus lah dan standar untuk desain kalian gitu. Terus image size dan canvas size bedanya, image size dia itu eh kayak untuk ubah scale dari kanvas kalian. eh Kalau kalian resolusinya cukup gede, lumayan enak sebenarnya sih, nggak terlalu ribet untuk. Ntar aku masukin foto deh biar kelihatan gimana. Ini image size. Nah, misalnya kalian eh, dikali dua aja gitu, berarti kan kalian mau scale up kedua kalinya gitu, jadi lebih gede gitu karena. Nah, soalnya ntar aku lihat dulu image size, kalian mau scale up dua kali gitu, jadi kalian bisa kali dua. Nah, karena ini kan udah dipencet ininya ya, jadi kalau aku naikin sini dia juga naik rasionya bakal tetap. Aku scale up jadi dua kalinya. Nah, eh, karena ini cuma pakai 72, sebenarnya sih nggak hancur-hancur banget ya, cuma udah mulai agak berkurang nih apa namanya, resolusi dari fotonya gitu. Makanya kalau kalian emang misalnya desain kalian bakal beberapa kali ganti rasio gini, kalian kalau bisa pakai resolusi yang gede gitu. Kalau emang kalian kemungkinan pas lagi desain gitu tiba-tiba ada kemungkinan kalian bakal nge-scale up si desain kalian, either mungkin jadi dua kalinya atau berapa kali, jadi kayak tiba-tiba kalian awalnya cuma desain untuk 16:9 gitu, atau mungkin untuk yang full HD gitu 1080 kali 1920, tiba-tiba kayak ada keperluan untuk di scale up jadi 4K. Kalau misalkan resolusinya 300 dpi itu menurut aku sih masih lumayan aman ya. Cuma kalau kayak di 72 dari yang bisa tadi yang HD gitu yang 1080 kali 1920, kalian naikin jadi 4K itu bakal lumayan berkurang resolusi apa namanya, kualitas fotonya gitu. Jadi make sure juga untuk tahu itu. Nah, ini tuh kalau kalian bingung yang ini nih, ini tuh AI untuk kayak apa ya? Kayak kalian kan nge-scale up foto kalian gitu ya. Berarti kan ada beberapa hal yang kayak fotonya tuh mengalami penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas itu biasanya bisa ditutupi dengan kemampuan AI ini. Jadi kayak kalian bisa pilih kayak yang preserve details, dia ini bakal ngeridas noise. Jadi kayak noise-nya di gimana caranya dia kecilin biar detailnya tetap bertahan gitu. Kalau yang di kubik smoother, dia tuh gambarnya lebih smooth gitu loh.
Mana ya, aku coba Kak, mudah-mudahan kelihatan ya. Cuma kalian bisa lihat agak beda dikit. Nah ini nih, di bagian sininya nih agak kelihatan dikit nih. Kalau di sini kan dia kayak lebih berusaha untuk nunjukin detailnya nih, detail-detail rambutnya. Kalau di smoother, dia bakal, nah dia lebih ngeblur gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan desain kalian. Kalau desain kalian lebih kayak agak-agak kasar gitu, yang kayak agak grunge, itu bakal lebih enak kan, lebih bagus pakai yang preserve details. Jadi lebih kelihatan tekstur-tekstur dari kulitnya gini loh. Tapi kalau desain kalian yang lebih flat gitu-gitu kan bakal lebih bagus pakai yang big smoother. Jadi lebih smooth, walaupun emang agak noisy dikit, cuma lebih smooth dan nggak terlalu kelihatan ada pecahnya dan segala macamnya gitu-gitu. Once again, di bagian ini lebih bagus kalau misalkan kalian eksperimental gitu-gitu. Jadi karena kalau cuma aku jelasin bakal kelihatan pusing, tapi pas kalian udah nyoba kayak oh oke deh, yang sorry, kayak pas kalian udah nyoba sendiri, kalian bakal dapet kayak oh oke deh, yang ini nih lebih cocok buat ini ya, yang ini lebih cocok buat itu. Kayak tadi aku bilang, kalau menurut aku yang preserve details lebih oke kalau untuk desain-desain yang lebih kelihatan teksturalnya. Tapi kalau yang big big smoother lebih bagus untuk yang desain yang flat gitu-gitu. Dan itu kan didapatkan dari beberapa kali eksperimental, kurang lebih gitu. Terus lanjut lagi, bentar sorry. Ada canvas size. Canvas size ini lebih untuk ngegedein kanvasnya. Kalau tadi kan si image size-nya, ini tuh ngegedein kanvasnya. Jadi contoh, misalkan kalian mau ngegedein jadi setiap ininya si kanvasnya ini kan segini nih. Ini dia aku kasih tanda pakai penggaris. Sorry, dan ini agak nge-lag dikit file aku, jadi sorry ya. Misalkan kalian tadi canvas size, sekarang aku mau naikin jadi 10, 100 ya, nggak apa 100. Nah, misalnya aku pilih tengah gini. Nah, nanti dia tuh bakal ngegedein ke semua bagian sisinya. Nah, kalian juga bisa, jangan lupa bisa pilih warnanya juga ya. Misalkan aku jadiin putih gitu. Penapas aku oke, nah dia bakal nambah. Oke, gitu. Nah, kalian juga bisa kayak gini. Misalnya kalian mau gedein di salah satu sisi aja. Misalkan kalian pilih yang ini. Dia kan berarti kan ke kanan gitu ya. Sorry, aku belum aku inin. Sorry, belum aku masukin angkanya. Mau nambahin 100 semua dulu deh. Nah, dia tuh bakal ngedein sisinya doang. Basically, eh yang cara ngelihatnya itu gini, misalkan aku bilang ini, berarti kan dia bakal ngedein sisi irinya nih. Ini misalkan aku masukin 100, terus lihat ya, ini kan tadi gini nih. Nah, dia ngedein di sini doang. Yang ini enggak. Dan ini tuh dia yang di gigi atasnya tuh eh kurang lebih kayak setengahnya gitu loh. Dan ini agak agak lemot dikit. Mudah-mudahan kelihatan ya di kalian. Cuma kurang lebih kayak gitu. Agak lemot. Oh, deh. Terus image rotation ya ngerotate biasa aja sih sebenarnya. Nah, kayak gitu aja. Terus di situ ada trim, dia ngetrim biasa sih, based on apanya gitu, motong gitu loh. Kalian misalkan ini kan aku udah bikin rules, apa bikin penggaris gitu kan, berarti dia bakal ngetrim by apa, by si penggaris ini nih, kayak gitu. Sisanya mm, palingnya sih kalian bisain dulu nih yang di sini. Sisanya kalian bisa pelajari belakangan karena nggak terlalu langsung berhubungan untuk desain gitu-gitu. Terus layer, ini paling penting, aku sekalian ngejelasin layer juga. Gedein, mudah-mudahan kelihatan. Ini kalau agak nge-lag di kalian sorry ya. Aku juga nggak tahu nih, agak-agak tiba-tiba agak nge-lag Photoshop aku. Cuma mudah-mudahan kelihatan. Ini udah aku gedein layernya. Terus ini basically kalau kalian mau new layer,
Kalian bisa bikin di sini. Di sini pilihan lebih banyak. Jadi kalian juga bisa new layer di sini kayak gini. Tapi di sini juga bisa. Bedanya cuma di sini pilihannya lebih banyak. Kayak ada new layer from background, buat group from layer gitu-gitu, atau mau bikin artboard bisa dari sini. Kurang lebih kayak gitu. Terus juga ini nih layer via copy ini Ctrl J sama aja kayak copy, kurang lebih kayak gitu. Terus juga di sini ada copy CSS dan copy SVG. SVG itu basically kayak file file ekstensi dari Photoshop juga. Dan copy CSS itu kalau nggak salah untuk kayak coding segala macam gitu. Udah cuma aku juga jarang pakai dua ini. Jadi jangan nggak usah terlalu pusing banget. Sekarang aku juga jarang pakai. Terus ada duplicate layer. Sebenarnya duplicate layer ini hampir sama kayak Ctrl J tadi. Bedanya, bedanya dia bisa kayak misalnya gini. Ini kan contoh deh aku bikin new dokumen lagi. Kan ada dua nih, Untitled One dan Untitled Two. Nah misalnya aku mau uh, ngeduplikat layer 2 copy ini. Aku bisa milih either di file yang ini, berarti langsung dia ngeduplikat, atau aku bisa juga ngeduplikatnya itu ke file yang lain, yaitu ke yang file untitled tuh. Nanti dia bakal ada layar yang baru, yaitu layar yang tadi aku duplikat. Atau bisa juga langsung bikin new dokumen lagi. Sorry, kayak gini nih, duplikat layer terus kalian bisa pilih new dokumen lagi gitu. Jadi lumayan fleksibel buat pindah-pindah kalau mau copy-copy dokumen apa, mau copy layer gitu. Kalau misalkan kalian lagi kerja di banyak file, terus delete ini bisa delete layer, sama bisa delete hidden layer juga kalau misalkan ada beberapa layer yang mati gini kan. Jadi kalian bisa langsung delete hidden layernya gitu. Lumayan berguna kalau misalkan layer kalian tuh udah banyak banget. Jadi berguna banget ke bagian yang tadi itu. Terus bisa quick export PNG. Jadi kayak misalkan aku masukin gambar dari sini aja biar cepet. Ini nih. Nah, ini sedikit kasih tahu juga. Aku nggak tahu ya kalau misalkan di Photoshop kalian, cuma di Photoshop aku tuh kalau tanda si transformnya jadi kayak gini, dia tuh kayak nunjukin gitu kayak Photoshop aku tuh lagi lemot gitu, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kalau di Photoshop kalian. Kalau aku suka kayak gini nih, nggak tahu kenapa. Aku lanjutin lagi. Eh, Tadi kita mau quick export yang di sini. Ini mana tadi ya? Nah ini, dia basically bakal langsung ekspor CPA itu jadi PNG. Kalian bisa langsung save gitu. Hampir sama kayak di Adobe Illustrator kalau mau quick export. Terus juga di sini bisa eh, apa namanya nih, export as, tapi dia ngekspornya berarti si layer ini doang, bukan semua layernya. Kalau untuk yang export as yang di bagian sini ya, dia bakal nge-export yang si ininya doang nih, layer ininya doang. Yang lain-lain nggak bakal ikut ke export gitu. Terus rename layer ya basically rename layer aja. Terus layer style, nah layer style kalian bisa dari sini, atau kalian bisa dari sini, sama aja tuh. Dan once again di sini juga kalau bisa emang nyoba-nyoba sih ya, karena banyak banget pilihannya sih, dari kayak stroke, intershadow gitu-gitu. Kalau bisa kalian banyak eksperimental karena banyak banget desain-desain yang kalian bisa pakai dari sini gitu loh. Kayak contoh, aku kasih contoh. Nanti aja deh pas lagi ngebahas layar, aku ada contohnya. Terus lanjutnya UV layer ini, basically kalau kalian mau bikin layer yang baru tapi langsung ada filenya gitu, kayak misalkan mau solid color, ya kalian tinggal pilih apa, tinggal pilih kayak modenya apa. Terus juga ini color ini bukan color warna ini ya, bukan maksudnya warna layernya, tapi ini warna warna tanda layernya, maksudnya gini nih, kan kayak gini. Nah, tanda ininya nih, cuma bedanya sih kalau yang solid color ini bisa diganti-ganti kayak gini nih. Ya basically sama kayak misalnya kalian bikin new layer, terus kalian pencet ini, kalian pencet solid color. Nah, kan sama aja tuh, ya kan bedanya.
ini langsung gitu dari sini. Kalau ini kan kalian bikin layer, kalau dari sini kalian bikin layer dulu, terus kalian pencet ini split color, baru dia ada gitu. Kurang lebih bedanya itu sama juga yang kayak si gradient juga tadi, gradient dan pattern. Ya, basically kalian bisa ini, terus kalian mau pencet either kalian mau gradient atau mau gradient map, sama aja. Nanti kalian bisa pilih-pilih sendiri gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu hasil di Adobe Photoshop tuh kayak bisa banyak banget apa caranya gitu loh. Jadi jangan terfokus dengan salah satu cara. Terus aku biar cepet lagi, sisanya sisanya fine. Kita akan ngomongin smart object. Nah, ini yang lumayan harus kalian tahu. Smart object itu basically sebenarnya kalau misalnya kalian masukin file, jadi kayak misalkan ini aku ngedrag dari file manager masuk-masuk ke Photoshop, kayak gini nih, dia tuh akan langsung jadi smart object gitu, langsung default jadi smart object. Nah, gunanya smart object ini apa? Smart object ini kayak yang aku kemarin bilang, yang pertama, Photoshop itu kan basisnya adalah bitmap pixel. Jadi dia tuh nggak apa kualitas fotonya ini bergantung dengan pixelnya. Dan kalau misalnya eh, layer kalian ini apa sorry kalau foto yang kalian masukin ini bukan smart object, saat kalian kecilin, saat kalian kecilin, dia itu nggak akan mempertahankan kualitasnya. Kalau smart object dia bakal mempertahankan gitu. Aku langsung kasih nih ya. Ini kan tadi kan smart object ya. Smart object ini mau digedein, kecilin, dia tuh bakal tetap kualitasnya dia mempertahankan. Tapi kalau udah di rasterize, misalkan aku kecilin, ini, terus aku gedein lagi, kualitasnya akan berkurang. No, ya akan lebih ngeblur. Gitu. Terus mungkin kalian akan nanya terus gimana dong kak? Kalau misalkan kita mau gedein kecilin gambar, eh ada dua cara. Kalau misalkan kalian emang merasa laptop kalian atau device kalian lumayan kuat, ya kalian bisa langsung tetap pertahankan comfort apa smart object aja gitu. Kalau emang kalian memang bakal beberapa kali gonta-ganti. Walaupun sebenarnya juga bukan masalah device doang sih sebenarnya efektifnya menurut aku adalah bikin dua kayak gini. Jadi ada backupnya. Jadi kalau ini salah atau gimana gimana masih ada file aslinya gitu-gitu untuk back atau segala macamnya gitu-gitu. Karena kalau kalau emang ada beberapa kalau misalnya kalian cuma berapa ya namanya bergantung dengan smart object doang, selain emang biasa jadi berat, yang kedua beberapa editing itu nggak bisa atau nggak bisa diedit kalau misalkan masih di smart object kayak contoh tadi content aware scale nggak bisa kalian pakai pas file kalian masih jadi smart object, jadi itu masih banyak juga yang kayak gitu-gitu, maksudnya editing lain nggak bisa diedit juga kalau misalkan si fotonya masih smart object gitu. Dan gunanya juga untuk smart object yang lain adalah yaitu nge-link file. Jadi kalau kalian klik kayak gini, eh, aku kasih contoh pakai Shape aja deh. Misalkan kalian ambil Shape gini, terus aku masukin layarnya hilang. Terus aku jadi si Shape ini jadi smart object dengan cara ini klik kanan, convert to smart object. Tadi juga bisa dari sini ya layer, kalian bisa kalau nggak convert juga dari sini. Nah, kalau dia udah jadi smart object ini, kalian klik dua kali, terus kalian masukin gambar. Kayak gini aja, nggak usah pasti. Yang penting kalian bisa kebayang. Kalian klik Ctrl S, dia bakal jadi kayak gini. Gitu. Itu pun kalau kalian ganti. Bahkan aku ganti jadi gambar ini. Pencet Ctrl S, ini file yang beda. Nanti dia jadi gini, nanti dia bakal berubah. No. Jadi ini bakal sering kalian temuin di mockup gitu. Jadi kalau kalian mau ganti file mockupnya, kalian tinggal pencet smart object-nya doang basically. Gitu. Kurang lebih kalau kalian tadi paham maksud smart object ini, kalian bisa pakai mockup dan segala macamnya. Lumayan gampang gitu. Terus aku cepetin lagi, basically layer.
hampir sama aja. Ini ada rasterize segala macamnya gitu. Rasterize basically ya, layer yang biasanya gitu. Terus sebelum kita pindah ke type, aku mau ngejelasin di sini ada blending tool. Eh, Saran dari aku juga jangan terlalu ngapalin si blending itu, karena blending itu kalau kalian terlalu apalin dan terlalu kayaknya terlalu pakem banget ngapal itu ada susah gitu. Jadi buat aku emang ada beberapa yang emang mesti kalian tahu teorinya bener-bener, tapi ada juga beberapa yang kalau bisa tuh kalian lebih ke nyobain sendiri gitu loh, karena blending tool ini tuh emang lebih enak kalian cobain kayak biar kalian tahu eh ini tuh lebih cocok buat di mana gitu-gitu. Walaupun yang biasa, biasa sering dipakai sih biasanya kalau nggak multiply, screen dan juga overlay dan soft light. Basically kalau multiply dia itu menghilangkan yang hitam. Contohnya aku udah gambar apa ya? Misalnya gini deh, kita pakai shape aja biar gampang dimengerti. Ini kan warna putih, terus Y, gedein, gedein, E, warna hitam. Sorry, naikin dulu. Shift, nah, kalau multiply, aku juga mesti ganti background, sorry. Belum aku multiply itu menghilangkan yang menghilangkan yang putih dan basically dia menghitamkan semua yang hitam dan dia ngilangin yang putih yang warna terang gitu loh. Kayak gini kan. Jadi kayak si putihnya hilang. Terus kalau yang screen dia menghilangkan yang warna hitam. Screen. Nah ini nih. Ini screennya kan jadi si hitamnya hilang kan gitu. Terus kalau overlay dia cuma ya kayak apa ya? Kayak overlay gitu terus kayak dia lebih dikurangin gitu loh si opacity-nya gitu-gitu. Soft light juga lebih kurang lagi opacity-nya gitu-gitu. Jadi nggak usah terlalu berpegang sama si teorinya, tapi usahakan untuk lebih eksperimentalnya gitu karena biasanya kayak penggunaan tekstur gitu-gitu blending mode-nya selalu beda, selalu nggak ada ilmu pastinya gitu. Jadi saran aku cobain ya kalian tinggal ngetik gini-gini kayak menurut aku kan nggak terlalu susah kan dan menurut aku seru sih main-main blending mode gini, seru aja gitu. Terus juga selanjutnya yang mesti kalian tahu juga adalah clipping max. Nah, konsep clipping max itu paling gampang gini. Dia itu tuh jadi clipping mask itu ada dua sebenarnya. Ada dua jenis. Yang pertama itu clipping mask yang kalau kalian misalnya klik yang di sini nih, ada tanda persegi panjang sama bold di tengah. Nanti kalau kalian klik ini, rest bentar, biar nggak terlalu berat. Kalau yang klik ini, dia akan muncul sebuah kotak baru di sini. Dia itu bakal jadi kayak semacam topeng. Ya kayak namanya layar mask itu. Cuma dia tuh nggak terlalu kayak topeng sih, lebih ke ini kan putih ya. Ya itu jadi kalian jangan lupa nih kalau kalian lagi pakai layar max, ini kalian pencet brush, aduh pencet kan ininya. Eh, nah udah. Kita pakai brush yang solid. Nah jangan lupa kalian balikin ke warna defaultnya. Itu hitam putih. Jadi kayak misalkan kalian masih pakai warna ini nih, ini kan warnanya eh, biru ya gini. Nah kalian bisa pencet shift D atau enggak ini nih klik yang ini nih. Klik, nah dia jadi default lagi. Nah ini kan putih nih. Berarti kalau misalkan layarnya itu layar putih, dia bakalan nggak kenapa-napa gitu. Tapi kalau kalian balik jadiin hitam, dia bakal gini. Jadi teori gampangnya mungkin lebih ke hitam itu menghilangkan gini. Nah putih itu memunculkan kembali. Jadi dia menghilangkan yang atasnya karena kalau misalnya kalian masukin gambar nih di layar bawahnya, nah jadi di belakangnya. Tuh. Jadi yang putih itu memunculkan lagi, yang hitam itu menghilangkan. Pokoknya kalian berpegang sama teori itu.
Nah, penggunaannya itu bisa banyak banget dari kayak untuk kayak misalkan biar kayak si filenya itu nggak apa ya, si file aslinya ini tetap nggak kotak-atik. Jadi kan yang kotak-atik di sini kan lebih si ininya kan, lebih si layer max-nya kan. Beda kalau misalkan kalian ngapus, nge-erase langsung gini kan, ini kan langsung file aslinya kan kehapus kan. Sedangkan kalau ini kan yang kalian otak-atik adalah si layer max-nya. Jadi lumayan oke dalam hal untuk mempertahankan backupan file gitu-gitu. Nah, terus ada layer max yang selanjutnya. Misalkan kita bikin shape gini. Nah, ini baru menurut aku yang lebih cocok sorry, bentar. Lebih masuk bahasannya dengan maskingnya gitu, topengnya gitu. Jadi misalkan aku masukin ini gambar lagi kayak gini. Nah, ini kan misalnya di atasnya nih. Ini kan di layar atasnya dia nih. Nah, ini kan si perseginya ini, si shape-nya di bawahnya. Nah, misalkan ini aku klik kanan, create clipping max, atau bisa Ctrl Alt G. Nah, dia tuh bakalan nge-clipping max up yang bawahnya. Sorry Kak, share screen-nya nggak kelihatan. Oh, sorry, 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 bentar. Oh iya, deh, kepencet kayaknya tadi. Aku ulangin dulu ya tadi, sampai yang clipping max. Jadi kalau misalkan ada dua foto kayak gini, eh ini nih, ini kan di atasnya nih. Nah ini nih, misalkan ada shape yang di bawah gini nih. Nah misalkan kalian yang ini, foto ini kalian klik kanan, create clipping max, atau kalian bisa Ctrl Alt G, dia tuh bakal bakal nge-clipping max yang di bawahnya. Atau basically dia tuh jadi topeng ininya, atau ya gampang jadi frame-nya deh, gitu, kayak gini. Dan ini tuh nggak cuma untuk shape tapi bisa untuk semua. Jadi kalau misalkan kalian masukin foto juga, masukin foto kayak gini, ini terus color OG, nah dia juga bisa gitu. Banyak banyak banget yang bisa kalian pakai untuk jadi clip max kayak gini. Eh, Type tool juga bisa segala macam gitu-gitu. Jadi pakai clip, menurut aku clip max itu salah satu tools yang bener-bener kepake di banyak hal gitu loh. Jadi lumayan sering aku pakai juga. Memang pas awal-awal mungkin bakal bingung kayak ini gimana sih gitu-gitu. Cuma lama-lama kalau udah kebiasaan, banyak banget editing yang bisa kalian pakai di Clippy Max ini. Ya, ini harus aku cepetin dikit karena udah 25.3. Kurang lebih tadi yang di layer udah hampir semuanya. Yaitu di sini kalian juga bisa opacity gitu-gitu ya. Ini untuk opacity dari si gambar kalian. Kayak gini kan, oh ini aja sih nggak terlalu ribet. Terus juga untuk feel-nya kayak gini. Nah, ini mungkin mesti dijelasin juga sih. Bedanya opacity dengan feel. Feel itu tuh aku pakai pakai ini, sorry, gini rasterize. Misalnya kalian bikin effects gitu pakai yang stroke, sorry, di sini stroke bentar aku mau lihat. Nah, ini nih stroke. Kita stroke-nya gede di biar kalian kelihatan, terus warnanya warna putih. Ini deh kelihatan ini kayaknya. Kalau kalian opacity, dia itu bakal ngilangin semuanya. Tapi kalau feel, stroke-nya seharusnya nggak hilang. Bahkan feel itu tuh lebih ke si filenya ini loh, si layer ininya. Sedangkan kalau opacity itu semua layernya diatur gitu. Jadi kalau kalian matiin feel, si lebih ke fotonya tapi efek yang ada tuh nggak bakal hilang. Jadi stroke-nya ini nggak hilang nih. Gitu. Terus lanjut lagi, bakal lanjut ke type. Type ini nggak terlalu banyak yang mau banget sih. Maksudnya ini kayak lebih ke ngatur-ngatur apa namanya. eh Jadi kayak kalau kalian bikin type gini,
dia itu lebih ngatur ke tampilannya gitu loh. Kayak di sini kan ada kayak panelnya lebih ke paragraf gitu-gitu ya, kalian sebenarnya bisa ambil dari sini sih, daripada ribet dari sini, ingin dari sini kan lebih dekat, tapi sama aja. Terus anti aliasing ini tuh lebih ke ininya nih, kalau kalian lihat baik-baik, mudah-mudahan kelihatan ya, nggak tahu kelihatan apa nggak dari kalian. eh Kayak kalau Sharp itu lebih lebih tajam, jadi sesuai sesuai namanya sih, kurang lebih kayak Sharp tuh lebih tajam. Terus juga kalau misalkan yang Clips itu lebih kayak garisnya tuh lebih lebih apa ya, ya itu aku juga bingung, mungkin kayak nggak begitu kelihatan ya dari kalian, cuma dia tuh ngatur kayak di game tuh kan ada anti aliasingnya, kurang lebih kayak ngatur itunya, tapi jarang banget aku pakai, jarang banget aku pakai, jadi terserah kalian sih mau coba-coba atau gimana. Terus ada match font, ini juga buat nge-matching font gitu-gitu. Eh Itu biasa jarang banget aku buka type ini, jadi jarang banget sih. Select select juga kurang lebih ini, dia tuh sama aja sih dengan yang ada di sini nih, kayak kayak quick selection gitu-gitu. Jadi kayak kalau kalian mau nge-select all, either kalian dari sini, pokoknya dari pakai marquee tool kayak gini kan bisa juga. Terus juga di select juga, kayak misalkan kemarin kalian udah nge-select ini gini, enter, kalian bisa control D atau enggak di select dari sini, atau kalian bisa nge-inverse eh, gambar kalian. Jadi kayak tadi kan udah di sini kan nih, yang di select itu kan yang di sini nih. Kalian bisa Ctrl Shift I, ini kan nge-inverse atau nuker, bisa pakai Ctrl Shift I atau enggak dari sini. Cuma aku semuanya sih yang ini nih pakai shortcut semua, jadi nggak pernah akses dari sini. Kalau bisa kalian juga jangan dari sini ya, karena terlalu ribet gitu. Ini kan untuk bagian lagi kayak gini ya, bagian lagi kayak, sorry kuncet, bagian lagi nge-select gitu kayak gini gini gini, terus kalian mau di-select gitu tiba-tiba mesti ke sini dulu kan lama, enakan langsung Ctrl D gitu sih. Kayak aku jarang buka ini. Paling untuk ini sih, untuk buka color range aku pakai, karena kayak kemarin color range tuh hampir sama kayak Magic Wand, cuma dia tuh nge-select semuanya, kemarin udah aku jelasin. Terus fokus area, dia tuh ngatur fokus gitu loh, sama kayak di kamera. Aku masukin foto deh biar ada bayangan. Ada foto yang bagus ya untuk jadi image. Kalian tuh, nah ini tuh eh, lebih ke ininya sih. Jadi kayak kalian tuh pilih bagian yang kalian mau pilih focusingnya gitu. Biasanya habis kalian pilih kayak gini, biasanya kalian edit lagi pakai, either mungkin kalian pakai yang di mana tuh ya, adjustment layer, kayak misalkan kalian eh, edit warnanya, atau mungkin kalian bisa pakai ini nih di bagian apa ya, kemarin ya aku juga sampai lupa lagi karena nggak pernah edit foto. Di bagian kemarin tuh ada, bentar aku find aja, sharpen. Nah ini kalian bisa pakai sharpen untuk kayak mempertajam gitu-gitu, kurang lebih kayak gitu-gitu sih. Ya basically yang di select tuh untuk men-select gitu loh. Paling kayak kalau modify itu juga lumayan oke buat misalnya, kalian ini nih, ini modify itu lebih ke ininya nih, select semuanya deh ini, paling udah ke select nih. Terus modify-nya tuh lebih ke misalkan bikin expand. Kalau expand itu berarti nanti dia bakal ngelebihin kayak gini nih. Itu dia agak nggak rapi sih itu, cuma dia tuh bakal ngegedein. Biasanya berguna untuk kalau mau nge-delete untuk content aware gitu-gitu. Sama kalau untuk ilustrasi, biasa kalau untuk masukin warna sih, cuma kalian pakai bakal jarang pakai. Kurang lebih gitu, si modify ini lebih ke kalau misalnya kalian udah nge-select gitu. Ini contohnya, kalau udah nge-select kalian bisa modify si select tool kalian, either mungkin kalian mainin filternya di expand, digedein, kalau di kontrak tuh dikecilin, pokoknya jadi lebih kecil, ya kan gitu.
kurang lebih itu. Terus filter, filter ini juga sama kayak menurut aku di adjustment. Kalau bisa kalian coba-coba, apalagi bagian filter galeri mesti banget kalian cobain. Ini agak telat lagi, udah jam 9 dikit lagi ya. Kalian kalau bisa coba-coba sendiri juga. Karena yang di bagian ini tuh juga sama kayak aku bilang, nggak ada pakemnya gitu loh. Jadi kalau bisa memang nyobain satu-satu, karena aku juga dapat apa ya, dapat desain style aku tuh setelah kayak nyobain dikit-dikit, terus kayak oh ini bisa gini gitu gitu. Terus untuk eh ini sama juga ya, yang di bawahnya juga sama. Kalau bisa kalian coba-cobain. Walaupun emang kadang tuh agak males ya kayak nyobain satu-satu, dan apalagi bagian render hati-hati karena kadang suka bikin lemot. Karena ini kan untuk ngerendering gitu. Jadi kadang suka lemot gitu-gitu. Cuma kalau bisa cobain satu. Ini semuanya nih berguna banget dalam hal pembentukan desain style kalian kalau misalkan kalian sangat-sangat aware dengan desain style kalian gitu. Terus 3D nggak terlalu kita bahas. Nah, view ini lebih ke view-nya sih, kayak kalian bisa untuk proof color gitu-gitu, gamut warning tuh yang kemarin yang di sini nih, yang kemarin ada. Nah, ini gini namanya gamut warning. Terus juga ya zoom in zoom out, kebayang lah fit on screen berarti nge-fit sama screennya. Terus kalian juga bisa nge-zoom 100%, 200% gitu-gitu. Sama kalian bisa lihat screen size-nya. Gini, sorry ini agak lemot jadi agak telat tadi. Terus juga actual size-nya gitu-gitu. Terus juga di sini kalian bisa masukin show apanya. Maksudnya show yang kayak di sini ini kayak guides-nya gitu-gitu. Terus juga kalau misalnya ada slice-nya, ada slice tool, kalian bisa masukin di sini. Jadi kayak ini kan ada slice tool di sini nih. Kayak kemana aku ajarin. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, kalau kalian matiin, nah dia hilang gitu. Kurang lebih gitu. Terus juga rules bisa kalian matiin, nyalain di sini. Basically tampilan yang ada di Photoshop bisa diakses di sini. Terus Windows lebih ke menampilkan yang nggak ada ya gitu, kayak misalkan layarnya aku close gini, close, ya aku tinggal nyalain lagi aja di sini nih. Ini layar ini muncul. Kurang lebih Windows sih untuk tap-tap di sini sih gitu. Terus help ya untuk bantuan Photoshop help tutorial gitu-gitu. eh Kurang lebih sih sebenarnya ini tambahan terakhir karena udah jam segini. Hmm, Kurang lebih kalian tuh sebenarnya bisa dibilang nggak apa ya, fokus dengan tools yang ada di sini tuh sebenarnya, kalau dalam tanda kutip, untuk mulai ngedesain gitu, secara maksudnya mulai kerja secara nggak terlalu profesional banget, maksudnya untuk kayak mulai freelance dikit-dikit sebenarnya bisa gitu loh. Dalam artian, karena aku kan juga nggak pakai, aku tadi bilang di awal, aku tuh nggak pakai semua toolsnya gitu loh. Paling cuma beberapa doang yang paling sering aku pakai, kayak Move Tool pasti dipakai, Marquee Tool tapi jarang banget. Paling aku pakai rectangle-nya doang. Lasso Tool pasti pakai semuanya. Cuma maksudnya at the end tuh nggak semuanya aku pakai bener-bener full. Jadi yang mau aku bilang sebenarnya, eh, kalau memang untuk awal banget, kalian tuh sebenarnya bisa milih untuk kayak misalkan bener-bener ngekembangin design thinking kalian, atau make toolsnya gitu loh. Karena kayak dulu aku juga pakai beberapa tools doang tuh udah bisa, dan itu tuh belajar secara kasar banget gitu, kayak ngeliatin kayak help toolsnya di sini nih, terus nyobain satu-satu dan akhirnya bisa. Tapi memang paling aku mau coba ngasih secara ininya aja ya, pas kerjanya. Kalau misalkan kalian terlalu fokus sama tools yang di sini doang, kalian tuh nggak akan apa ya, kalian tuh bakal menemukan kesulitan di tengah jalan karena design thinking kalian kurang gitu. Tapi kalau misalkan design thinking kalian bagus tapi tools kalian kurang, menurut aku tuh lebih lebih bisa menolong kayak gitu. Jadi design thinking kalian udah bagus, tools kalian kurang, itu masih bisa dikejar karena si tools ini aku bilang tadi, dengan dan juga adjustment layer dan filternya segala macamnya, itu tuh bisa dipelajari by the time gitu loh, kayak kalian ngeliatin desain orang gitu-gitu. Dan biasanya orang yang terlalu fokus sama tools, dari yang aku lihat ya dan dari pengalaman aku, ada kecenderungan di mana apa ya, kecenderungan learning curve-nya itu tuh agak-agak
agak-agak apa ya, agak-agak ekstrim gitu dalam artian ada kemungkinan karena kan kalau belajar tools ini tuh lumayan gampang ya. Dalam artinya kalau misalkan kalian niat gitu ngapalin gitu-gitu, kalian tuh bakal ngerti. Even though mungkin aku ngajarinnya kurang bagus apa-apa, tapi untuk mengerti ini tuh mudah. Nah, biasanya kalian tuh akan menjadi sedikit eh, jadi sedikit sombong biasanya kadang-kadang gitu dari aku lihat beberapa orang karena kan tiba-tiba kayak oh ternyata gampang ya gitu-gitu tapi ternyata akhirnya pas mulai masuk di industrinya gitu-gitu ternyata desain thinkingnya lemah dan akhirnya itu menurut aku lebih serem karena biasanya si anak ini fokus dengan tools-tools ini dan akhirnya dia lolos lolos misalkan katakan di studio lah katakan mungkin studio ini eh, penyaringan filtering dari pekerjaannya itu si pekerja barunya biasanya mungkin mudah gitu terus kalian bisa gitu ngedit pakai tools yang ada tapi design thinking kalian pendekatan kalian tuh rendah nah kalian tuh biasanya bakal terseok-seoknya pas mulai nanganin klien dan itu tuh lumayan apa ya menurut aku tuh lumayan fucked up banget gitu loh dan aku lumayan stres dulu tuh pas zaman-zaman awal-awal aku mikir kayak lebih pentingin tools gitu gitu aku nggak terlalu mikir design thinking gitu akhirnya setelah itu baru aku mulai mikir design thinking itu penting. Karena waktunya udah jam 9, mungkin sih besok sebenarnya aku masih mau bahas soal penerapannya sih, cuma kan paling besok nih, besok kan masih ada kelas lagi jadi masih enak buat disambungin. Jadi besok, sedikit ngasih tahu, besok tuh bakal ngebahas, bentar ya aku buka filenya dulu. Jadi, ini tuh ada 3 file. Besok kita akan nge-breakdown, jadi kan aku udah ajarin ya cara pakai tools gitu-gitu. Nah, aku bakal nge-breakdown dari segi desainnya dari yang ini kan lumayan simple ini waktu itu desain ini siapa di studio aku cuma aku ganti-ganti dikit sama ini agak ribetnya sama yang ini dari free pick kenapa aku pilih ini karena besok dijelasin sebenarnya cuma kurang lebih ini salah satu desain yang biasanya eh nggak tahu ya kayak akhir-akhir ini sering dipakai gitu di Indonesia nih tipe-tipe desain kayak gini kayak cuma main typography, foto, terus ngasih gradient. Kayak sekarang tuh semua startup dan enggak sih, biasa lebih ke all shop gitu-gitu dan beberapa korporat biasanya pakai ini. Jadi besok akan ngebahas pengaplikasiannya gitu. Jadi gimana caranya tuh yang tadi udah aku jelasin diaplikasikan dalam bentuk kerja langsung. Kurang lebih kalian tuh nanti bakal bisa nilai sendiri. Kalian tuh bakal lebih fokusnya nanti bakal lebih mau tools kah, apakah brand lebih ke desain desain thinkingnya karena basically desain kayak gini ini lumayan gampang loh. Jujur ini lumayan gampang dan cuma pakai beberapa tools doang. Gitu. Cuma nanti aku bakal kasih apa ya? Kasih beberapa masukan tentang plus minusnya gitu kayak kalau kalian misalkan terlalu fokus sama tool atau mungkin terlalu fokus sama desain thinkingnya gitu-gitu dan lebih ngasih tahu kalian soal being graphic designer itu tugasnya ngapain sih gitu sama mudah-mudahan besok waktunya cukup karena bakal terakhir itu ngebahas untuk kalian kerja ke depannya gitu jadi kayak untuk apply kerja, terus juga untuk nge-approach desainer-desainer di luar dan segala macamnya untuk dapetin kerjaan sebagai freelance atau mungkin kerja di studio atau enggak paling enggak di beberapa korporat gitu gitu. Kurang lebih dari aku itu sih. Eh, kalau ada yang mau nanya bisa nanya dulu sekalian mungkin Shanti bisa nge-share apa namanya absensinya. Ini nggak usah foto nggak apa-apa kan ya Shanti ya? Aku lagi nggak bisa open cam. Iya kan nanti aku SS aja nggak usah off. Besok berarti jam 8 lagi ya? Iya Kak jam 8. Kayak besok berarti jam 8 lagi. Kayak yang aku bilang tadi bakal ngebahas itu. Kalau bisa besok, Mohon maaf Kak, oh ya apa? besok atau minggu depan ya jadwalnya? Besok, besok, besok. Oh, Kalau ini untuk yang besok.
Ya besok hari Rabu, hari Rabu. Hari Rabu kan ya, ya. Hari Rabu tanggal 28 jam 8. Oh, oke Kak. Sama sedikit masukan juga kalau bisa besok teman-teman bawa buku catatan sih, karena biasanya aku kalau nerangin yang bagian untuk kerja gitu-gitu lebih enak pakai whiteboard, jadi aku jarang pakai PPT. Jadi kalau bisa bawa catatan biar nempel juga gitu-gitu. Kurang lebih dari aku itu, ini udah lebih 10 menit. eh ya dari aku sampai ketemu besok. Mohon maaf hari ini aku nggak open cam karena lagi nggak bisa. Besok pertemuan terakhir kita, yang bakal dibahas udah pas tau kemarin, juga jangan lupa untuk bawa catatan. Kurang lebih dari aku itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa beristirahat. Dadah. Waalaikumsalam Kak. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Makasih banyak ya, Rizky. Oke, aku end meeting ya. Oke.